Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Arnis Filiang, mahasiswa semester 4 Public Relation Ilmu Komunikasi Fisip Uhamka, Jakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang berekspresi melalui organisasi. Apakah itu organisasi? Organisasi adalah sekumpulan orang-orang dengan tugas yang berbeda-beda namun dengan visi, misi, serta tujuan yang sama. Sementara ekspresi adalah suatu perilaku emosional yang dikeluarkan oleh manusia. Salah satu contohnya adalah menangis, tertawa, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita dapat berekspresi? Salah satunya adalah dengan meningkatkan rasa percaya diri. Dengan meningkatkan rasa percaya diri, otomatis seorang manusia akan lebih berani untuk berekspresi. Secara tidak langsung akan membuka self disclosure kepada lingkungan sosial atau lingkungan luarnya. Seperti yang dijelaskan dalam riset dalam suatu blog yang saya kutip, penyakitmental.blogspot.co.id mengatakan salah satu penyakit psikologi yang umumnya ada pada manusia adalah kurangnya rasa percaya diri, seperti yang biasa kita katakan adalah rasa minder. Bayangkan jika seseorang itu minder, maka orang itu tidak akan berani untuk berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Lalu apa hubungannya dengan organisasi? Organisasi dapat kita ibaratkan seperti organ tubuh kita, di mana ada jantung, lambung, paru-paru, dan lain sebagainya. Dan kita bayangkan jika lambung tidak bekerja dengan baik, otomatis akan mempengaruhi kinerja dari manusia itu sendiri kan. Nah, kita bayangkan dalam realitasnya, pasti di organisasi memiliki beberapa bagian. Nah, bagian ini akan dikendalikan oleh manusia. Jadi dapat dibayangkan kita dapat bertemu berapa banyak orang dalam satu organisasi. Nah, kalau kita sendiri tidak percaya diri, bagaimana kita menghadapi mereka? Tentu akan mendapat kendala toh. Lalu juga dalam hubungan komunikasi organisasinya pun akan terhambat. Seperti salah satunya yang umum terjadi adalah adanya konflik di antara mereka. Tentu kita tidak ingin dong hal itu terjadi. Nah, dalam organisasi di organisasi kita juga memiliki beberapa keuntungan, yaitu seperti di organisasi sangat dituntut untuk berpikir out of the box yang sangat baik untuk membangun karakter yang matang, lalu pandai bersosialisasi, kritis dalam menghadapi permasalahan, dan juga dapat melatih soft skill, itu menurut ilmu psikologi sosial. Bahkan melalui sudut pandang Islam pun mengatakan di dalam surah Ali Imran ayat 104 untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu juga dalam surah Al-Syaff di ayat 4 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Maksud dari Al-Syaff di situ menurut Al-Qurtubi adalah menyuruh masuk dalam sebuah barisan atau organisasi supaya terdapat keteraturan untuk mencapai tujuan. Nah, saya ini mengingatkan saya kepada seorang senior saya mengatakan bahwa organisasi adalah investasi masa depan. Investasi itu cenderung membuat kita berpikir kepada keuntungan, laba, dan lain sebagainya. Tapi jangan artikannya dalam konteks tersebut, karena seperti yang telah saya terangkan tadi, dari pengertian yang saya terangkan tadi, itu mungkin menjadi salah satu alasan mengapa senior saya mencetuskan kalimat tersebut. Wow sekali ya. Nah, lalu juga terdapat riset yang mengatakan ideal seorang berkelompok sosial adalah usia 6 atau 7 tahun ke atas, yaitu mulai dari usia SD tentunya. Makanya seperti yang pernah kita alami sebelumnya, di SD pasti ada organisasi yang namanya pramuka, atau dalam lingkup Muhammadiyah namanya Hizbul Waton. Nah, kenapa dari usia tersebut? Karena pada usia ini anak sudah bisa bermain peran, negosiasi, bekerja sama, dan mulai membentuk teman sepermainan. Wah,
Begitu. Jadi jelas dong bagaimana pentingnya organisasi itu untuk pengembangan diri kita, untuk karir kita ke depan tuh menjanjikan. Seperti pada riset yang saya dapat dari Badan Statistik Ketenagakerjaan yang mengatakan dominan orang yang diterima bekerja adalah orang-orang yang rata-rata memiliki riwayat organisasi dan riwayat kerja sebelumnya. Begitu. Ya, demikian yang saya terangkan. Cukup simpel sekali. Jadi pesan saya adalah jangan malu, jangan takut, dan jangan minder. Ingat, organisasi adalah investasi masa depan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan pengucapan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Billahi fisabilil haq fasabihu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.